Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lanjutan metabolisme karbohidrat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Qurratu Aini dan Asmaul Khairani. Baiklah, untuk materi yang pertama, glikogenesis dan prosesnya yang akan dijelaskan oleh Asmaul Khairani. Terima kasih kepada Andiani yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, materi pertama yang akan kami presentasikan yaitu terkait proses glikogenesis. Jika kita memiliki glukosa melampaui kebutuhan energi, maka kelebihan glukosa yang ada akan disimpan dalam bentuk glikogen. Proses anabolisme ini dinamakan glikogenesis. Sintesis glikogen dari glukosa, glikogenesis terjadi di dalam hati dan otot. Glikogen otot berfungsi sebagai sumber heksosa yang tersedia dengan mudah untuk proses glikolisis di dalam otot itu sendiri. Sedangkan glikogen hati sangat berhubungan dengan simpanan dan pengiriman heksosa keluar untuk mempertahankan kadar glukosa darah, khususnya pada saat di antara waktu makan. Nah, adapun rangkaian proses glikogenesis itu sendiri, yang pertama yaitu glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Reaksi yang lazim terjadi juga pada lintasan glikolisis. Selanjutnya, hasil dari proses pertama ini yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfoglukomutase. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP untuk membentuk uridin difosfat glukosa atau UDPGLC. Nah, untuk struktur dari uridin difosfat glukosa itu sendiri dapat teman-teman lihat pada slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya, proses yang keempat yaitu hidrolisis pirofosfat anorganik berikutnya oleh enzim pirofosfatase inorganik akan menarik reaksi ke arah kanan menjadi dan persamaan reaksi. Selanjutnya, atom C1 pada glukosa yang diaktifkan oleh UDPGLC membentuk ikatan glikosidik dengan atom C4 dengan residu glukosa terminal glikogen, sehingga membebaskan uridin difosfat. Selanjutnya, molekul glikogen yang sudah ada sebelumnya disebut dengan glikogen primer harus ada untuk memulai reaksi ini. Glikogen primer tersebut selanjutnya dapat terbentuk pada primer protein yang dikenal sebagai glikogenin. Adapun persamaan reaksinya yaitu UDP-GLC ditambah C6N, ini di glikogen menjadi UDP ditambah C6N ditambah 1. Selanjutnya, rangkaian proses glikogenesis tersebut yaitu setelah rantai dari glikogen primer diperpanjang dengan penambahan glukosa tersebut sehingga mencapai minimal 11 residu glukosa, maka enzim pembentuk cabang memindahkan bagian dari rantai 1 menjadi 4. Panjang minimalnya adalah 6 residu glukosa pada rantai yang berdekatan untuk membentuk rangkaian 1 menjadi 6, sehingga membuat titik cabang pada molekul tersebut. Nah, adapun rangkaian secara menyeluruh atau struktur ya dari proses glikogenesis tersebut dapat teman-teman lihat pada slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan proses dari glikogenolisis. Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Proses ini dinamakan glikogenolisis. Glikogenolisis seakan-akan kebalikan dari glikogenesis, akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Untuk memutuskan ikatan glukosa satu demi satu dari glikogen diperlukan adanya enzim fosforilase. Selanjutnya, glukan transferase dibutuhkan sebagai katalisator pemindahan unit trisakarida dari satu cabang ke cabang lainnya, sehingga membuat titik cabang dari 1 menjadi 6. Hidrolisis ikatan 1 menjadi 6 ini memerlukan kerja enzim-enzim pemutus cabang atau bisa juga enzim dari debranching enzim yang spesifik.
Dengan pemutusan cabang tersebut, maka kerja enzim fosforilasi selanjutnya dapat berlangsung. Glikogenesis disebut juga dengan proses pemecahan glikogen dalam otot. Tujuannya adalah untuk mendapat energi bagi otot. Tujuannya adalah untuk mendapatkan energi bagi otot. Dalam hati, tujuannya sendiri untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan. Nah, itulah pemaparan materi dari saya terkait proses dari glikogenesis dan glikogenolisis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani. Dan untuk materi selanjutnya mengenai glukogenesis dan peranan hormon dalam metabolisme karbohidrat yang akan dijelaskan oleh Anissa Kurataini. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat lanjutan, yaitu mengenai proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup semua lintasan dan mekanisme yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa. Senyawa non-karbohidrat di sini ialah ada asam amino glikogenik, asam laktat, dan gliserol. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Gluconeogenesis sangat sedikit terjadi di otak, otot rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam kondisi normal. Enzim utama dari proses ini yang mengkatalisis reaksi tambahan pada gluconeogenesis ialah yang pertama pirufat karboksilase, yang kedua fosfoenol pirufat karboksikinase, yang ketiga fruktosa 1,6-bifosfatase, dan yang keempat glukosa 6-fosfatase. Dapat dilihat dari gambar reaksi, yaitu pirufat berubah menjadi oksaloasetat, lalu fosfoenol pirufat, lalu 2 fosfogliserat, lalu 3 fosfogliserat, lalu 1,3-bifosfogliserat, lalu gliseraldehid 3P plus dehidroksiaceton P, lalu kedua reaksi ini menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, lalu fruktosa 6P, fruktosa 6P menjadi glukosa 6P, dan yang terakhir glukosa. Materi selanjutnya mengenai peranan hormon dalam metabolisme karbohidrat. Yang pertama, hormon insulin. Hormon insulin disekresikan sebagai respon langsung terhadap hiperglikemi, yaitu gula darah tinggi. Pemberian insulin akan menyebabkan hipoglikemi, yaitu gula darah menurun. Gangguan sekresi insulin akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, glukagon. Hormon glukagon berperan penting saat kita kekurangan glukosa, karena fungsinya yaitu meningkatkan glukosa darah dengan merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menstimulasi konversi asam lemak dan asam amino menjadi glukosa pada proses gluconeogenesis. Yang ketiga ada hormon kelenjar hipofisis, yaitu GH dan ACTH atau growth hormone dan adrenokortikotropik hormone. Fungsinya ialah menaikkan kadar glukosa darah yang kerjanya antagonis dengan insulin, karena insulin bekerja untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Hormon yang keempat ialah glukokortiroid. Fungsinya meningkatkan glukosa darah, meningkatkan gluconeogenesis, sehingga juga meningkatkan glukosa darah melalui peningkatan katabolisme protein di jaringan, peningkatan pengambilan asam amino oleh hepar, peningkatan aktivitas enzim transaminase dan enzim lain yang berhubungan dengan gluconeogenesis di hepar. Yang kelima ialah hormon epinefrin, yaitu menghambat pelepasan insulin sehingga kadar glukosa meningkat. Dan yang keenam, hormon tiroid, fungsinya juga meningkatkan glukosa darah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Anissa, dan materi selanjutnya gangguan metabolisme karbohidrat yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, untuk gangguan yang pertama ada diabetes. Diabetes mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat, dan gangguan selanjutnya ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini merupakan gangguan metabolisme karbohidrat kronik dan selanjutnya terjadi perubahan metabolisme protein dan lemak ditandai dengan peningkatan kadar glukosa serum atau biasa disebut dengan hiperglikemia yang disebabkan oleh penurunan jumlah insulin, penurunan efek insulin atau keduanya. Kelainan selanjutnya ada galaktosemia. Jadi, galaktosemia ini merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Nah, galaktosa ini biasanya terdapat dalam susu. Selanjutnya ada sindrom McArdle. Nah, ini merupakan suatu kelainan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Glikogen itu merupakan bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan hati. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika ada kritik, saran, tambahan maupun pertanyaan, akan kita lanjutkan pada forum diskusi. Saya Andiani Firdaus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.